Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Sandi Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya akan membuat laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, laporan keuangan sendiri yaitu laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Nah, tujuannya yaitu yang pertama menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, yang ketiga untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Nah, prinsip penyusunan laporan keuangan sendiri yaitu yang pertama relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai, yang kedua itu daya banding. Nah, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Nah, jenis-jenis laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan itu meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, terus laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menyajikan hubungan antara pendapatan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran yang lainnya. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Terus ada laporan perubahan ekuitas. Nah, ini yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, pertama itu hasil usahanya. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal tersebut. Yang kedua itu adanya penanaman modal. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada tambahan investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Yang ketiga itu ada pengurangan modal. Nah, ini ada pengambilan price, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Dan terakhir itu ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, ini sering banget disebut juga dengan neraca, yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Nah, unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke, langsung aja kita praktekin. Pertama kita akan membuat laporan laba rugi dulu. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini ada nomor akun, nama akun, jumlah, dan total. Untuk nomor akun sendiri, ini bisa kita langsung kopas dari neraca lajur ini. Nah, sedangkan untuk nama akunnya, ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana ada sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP value-nya A6, terus daftar akun, tabel array-nya, dan kolom index number-nya itu 2, dan range lookup-nya false. Nah, nanti akan otomatis dia masuk seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nominal jumlahnya. Caranya gimana? Kita akan menggunakan rumus sum if. Nah, karena pendapatan ini kosong, jadi kita langsung aja ke penjualan barang. Kita masukin rumusnya sum if. Terus kita ke neraca lajur. Kita klik header A-nya ini, terus titik koma. Terus balik lagi ke laba rugi, kita klik nih yang A7 ini, terus titik koma lagi.
terus balik lagi ke neraca lajur, kita klik ya header G. Nah, terus ini kan nyambung ya, kita ganti dulu nih. Yang H-nya itu kita ganti sama G. Habis itu dalam kurung. Terus kita jumlah dulu. Nah, kita masukin aja rumus yang sama ini, tinggal kita copy paste aja. Oke, copy paste. Kalau udah di copy paste, jangan lupa ininya diganti sama H. Ini juga kita ganti yang H karena kita kan mau memasukkan yang kreditnya juga. Kalau udah, kita klik enter. Nah, langsung muncul deh. Kalau udah kayak gini, kita langsung aja tarik sampai beban lain-lain ini. Oke. Nah, kalau udah, untuk di total, kita masukin di jumlah pendapatan ini. Jumlah pendapatan itu, kita masukin aja yang ini. Karena di sini cuma ada nominal ini aja, ya kan? Nah, kalau untuk jumlah biaya, itu kita pakai sum aja. Pakai sum, ini kita tarik. Dalam kurung. Ini kita tarik. Kalau udah, enter. Oke. Nah, untuk di laba rugi ini, kita sama dengan kita masukin yang ini jumlah pendapatan dikurang sama jumlah biaya. Udah deh, ini hasilnya. Nah, ini kan laba ruginya. Ini kita cocokin ke neraca lajur. Sini labanya 70.500.000, selisihnya sama. Oke, langsung aja lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini saya juga udah membuat tabelnya. Tinggal kita masukin aja. Buat ekuitasnya kita skip aja, langsung ke modal. Langsung ke modal. Kita masukin rumus sum if juga. Sama dengan sum if. Terus kita ke neraca lajur. Sama. Ini kita klik. Terus titik koma. Terus kita balik lagi ke laporan ekuitas. Kita klik yang ini. Sama, titik koma lagi. Terus kita balik lagi ke neraca lajur. Nah, kita masukin yang kolom J ini. Nah, ininya kita ganti jadi J. Kalau udah dalam kurung, terus kita kurang, rumusnya sama persis, kita copy aja. Oke. Nah, jangan lupa yang J-nya ini kita ganti jadi I. Karena kredit dikurang debit. Oke. Kalau udah, enter. Nah, terus buat laba ditahan, itu sama dengan yang ini. Nah, untuk jumlah ekuitas, itu masukin di yang total ini, kita sama aja. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.